Ini memang akan berdampak negatif ya, baik dari sisi real sektor, pertumbuhan ekonomi kita akan tertekan, mungkin akan kontraksi quarter on quarter basis. Dari sisi financial sector, dari sisi kredit perbankan juga akan mengalami perlambatan, yang seharusnya mungkin kredit perbankan sudah bisa tumbuh di kuartal ketiga, mungkin akan tertahan, atau mungkin akan kembali kontraksi. Terus juga kalau kita lihat dari sisi pasar modal itu juga berdampak negatif ya. Tapi mungkin para pelaku pasar modal sudah seperti saham sudah price in dengan perkembangan PPKM ini ya. Kemarin sudah koreksi cukup dalam. Jadi kelihatannya di pasar modal penurunannya akan relatif terbatas. Jadi dari Baik. ketiga sektor itu kemungkinan PPKM memang berdampak negatif ya dalam jangka pendek, tapi dalam jangka menengah kita lihat dalam waktu mungkin di kuartal keempat setelah COVID-nya bisa dikendalikan, mungkin efeknya akan jadi jauh lebih positif. Mas Ahmad Mikael, bisa diulang lagi Mas angka dari Anda untuk kuartal 3 dan kuartal keempat. Mengingat efek dari PPKM ini akan terrefleksi nanti di kuartal 3. Sementara kita tahu 7,7 pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 kemarin termasuk yang paling tinggi bahkan sejak 2004. Iya, kuartal ketiga saya prediksi perekonomian kita tumbuh hanya 2,4% ya, year Oke. on year basis. Jadi hanya akan tumbuh sekitar 2,4% karena konsumsi kelihatan sudah mulai turun, consumer confidence index kita juga drop ya, cukup dalam ya, hampir lebih dari 20 poin kalau saya tidak salah ya. Terus juga kalau kita lihat penjualan retail pun akan melemah ya, saya perkirakan. Jadi domestic consumption yang tadinya tumbuh sekitar 5,8% itu di kuartal kedua kemungkinan akan drop ke 2,4%. Ini seperti pola yang terjadi di kuartal kedua 2020 ya, di mana terjadi penurunan yang sekitar 50% dari penurunan sebelumnya di kuartal sebelumnya. Jadi kalau misalkan domestic consumption kita tumbuh 5,8% di kuartal kedua, mungkin hanya akan sekitar tumbuh 2,5% di kuartal ketiga 2021. Sehingga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita hanya akan ada di posisi 2,4% di kuartal ketiga 2021. Dan kemungkinan harusnya sih bisa membaik ya, karena vaksinasi terus berjalan dengan cukup lancar. Terus juga kalau kita lihat sudah banyak sektor-sektor sumber-sumber pertumbuhan ekonomi diperlonggar, tempat-tempat pertumbuhan ekonomi diperlonggar seperti mal, restoran sudah boleh masuk, terutama orang yang divaksin, dan jumlah orang yang divaksin ini akan semakin banyak sehingga saya perkirakan sih pertumbuhan ekonomi kita ini akan membaik di kuartal keempat karena pelonggaran sudah terjadi di sumber-sumber pertumbuhan ekonomi seperti mal, restoran, hotel, mungkin nanti di kuartal keempat, tourism juga akan kembali menggeliat di kuartal keempat, khusus bagi orang-orang yang divaksin. Jadi saya rasa sih pertumbuhan kuartal keempat bisa start to pick up ya. Baik, nah 2,3% untuk kuartal 3 berarti ini sama seperti kemarin juga JP Morgan Indonesia mengatakan meskipun ia tidak bertumbuh kencang tapi paling tidak jauh dari kontraksi apalagi negatif untuk kuartal 3 dan juga kuartal 4. Ini akan mengantarkan secara full year 2021 berarti seperti apa? Karena di kuartal 2 kita sangat tertolong di angka 7,7%. Full year-nya seperti apa Mas Ahmad angka dari Anda? Saya perkirakan full year akan sekitar 3,4% ya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih rendah dari proyeksi saya tahun lalu, awal tahun 3,8%. Jadi karena ada lockdown ya, jadi saya perkirakan sih pertumbuhan ekonomi kita akan sedikit melambat ke 3,4% untuk tahun ini. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.